pertama. Ini bab pertama membahas tentang perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang lahirnya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Apa itu kolonialisme dan imperialisme? Itu suatu keinginan suatu bangsa untuk menguasai kekayaan dari bangsa lain dan juga untuk menguasai wilayah dari bangsa lain, atau bisa disebut dengan mereka ingin membuat suatu negara di dalam negara. Nah, ini awalnya atau latar belakangnya lahirnya dari kolonialisme dan imperialisme itu sebenarnya bukan untuk menguasai bangsa-bangsa atau adanya penjajahan-penjajahan, itu bukan seperti itu, tapi mereka awalnya mereka hanya ingin berdagang. Jadi mereka hanya ingin berdagang ke dunia ke negara-negara lainnya yang ada di dunia. Nah, ini ada faktor dari lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama, faktor utamanya. Nah, ini faktor utama dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama ada gold. Nah, ini gold itu apa? Yaitu kalau dalam bahasa Inggris itu emas. Nah, ini adanya prospek ekonomi dunia timur serta keinginan untuk berdagang secara langsung dengan dunia timur. Jadi mereka menganggap bahwa di dunia timur itu banyak kekayaan yang harus diambil, atau harus ketika mereka berdagang ke dunia timur akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Ini ada juga faktor dari gold. Faktor gold ini yang pertama faktor Konstantinopel. Konstantinopel itu suatu kota tempat barang-barang berharga dari dunia timur yang ramai diperdagangkan. Ini jadi mereka di Konstantinopel itu banyak barang-barang berharga seperti emas, perak, rempah-rempah, tembikar, karpet, gading, batu mulia, dan sutera. Jadi Konstantinopel itu merupakan salah satu tempat waktu itu yang kaya. Yang kedua, ada faktor dari berkembangnya paham merkantilisme di Eropa. Merkantilisme itu apa? Yaitu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki serta besarnya volume perdagangan global suatu negara. Jadi kalau seandainya suatu negara miskin, maka tidak akan diakui oleh dunia lain. Nah, itu adanya paham merkantilisme. Selanjutnya ada juga faktor utamanya yaitu gospel. Nah, gospel itu adalah menyebarkan agama Nasrani. Nah, jadi zaman dulu Islam itu belum masuk. Yang pertama masuk itu Hindu, Buddha, terus Nasrani yang dibawa oleh orang-orang Eropa melalui gospel ini. Yang ketiga ada glory. Nah, ini mencapai kejayaan sebagai bangsa. Nah, jadi mencapai suatu kejayaan sebagai bangsa maksudnya karena zaman dulu sering terjadi banyak penjajahan, apalagi di dunia Eropa, salah satunya adalah Portugis. Nah, Portugis ingin membuktikan kepada negara lain bahwa mereka mampu membangun bangsanya dengan kekuatannya sendiri. Jadi mereka mampu membangun suatu bangsa di dalam bangsa orang lain dengan kekuatan mereka sendiri. Nah, itu faktor utama dari glory. Nah, itu dari faktor masuknya kolonialisme dan imperialisme. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.